orang yang tidak menyenangkan sikapnya, apakah nyinyir, berkata jelek, karena tingkatan keburukan tuh beragam. Ini yang baru dengan kata-kata dan tulisan, nyinyir lah ya. Tahu nyinyir? Nyinyir gitu. Nyengir kalau itu hati-hati. Nyinyir tuh orang yang suka ngomong gak enak lah ya. Satu, kalau ada orang yang nyinyir atau bersikap kurang baik kepada kita, yang pertama, ini adalah ladang ilmu. Kita jadi tahu bahwa perilaku nyinyir itu jelek. Perilaku nyinyir itu bikin gak enak. Perilaku nyinyir itu akhlak yang tidak baik. Dengan ada yang nyinyir kepada kita, kita makin tahu bahwa perbuatan buruk ini tidak boleh kita lakukan. Jadi seperti dapat ilmu, oh nyinyir itu buruk sekali. Komentar-komentar buruk itu tidak menyenangkan, bikin gak enak. Berarti kalau saya melakukan nyinyir sulinyir, pernyinyiran kepada orang lain tidak akan enak, orang lain akan kecewa, orang lain akan sakit hati. Gara-gara kita dinyinyirin, maka kita bertekad tidak mau melakukan kenyinyiran. Itu ada nggak bahasa Indonesianya begitu? Pernyinyiran ini ya, dia menyinyiri kita. Nah, kita tidak boleh memberikan penyinyiran. Jadi rumit begini. Pokoknya kalau ada yang nyinyir kepada kita, itu ilmu. Kita tahu nyinyir itu buruk dan kita tidak mau melakukannya. Hal yang buruk itu tidak nyaman di dalam hati. Dua. Yang kedua, kalau ada yang melakukan nyinyir sulinyir kepada kita, ini adalah ladang evaluasi diri. Jangan-jangan ini buah dari kenyinyiran kita kepada orang lain. Tanpa kita sadari, siapa tahu kita suka celetak-celetuk yang melukai hati orang. Semuanya didengar oleh Allah, semuanya ada balasannya. Mungkin ini salah satu balasannya. Kita disakiti orang karena kita suka menyakiti orang. Hati-hati nih. Jadi kalau ada orang yang berbuat jelek, satu ladang ilmu, dua ladang evaluasi diri. Jangan-jangan ini teguran dari Allah terhadap kebiasaan buruk saya, suka melakukan pernyinyiran kepada orang lain. Ini kalau ada guru bahasa Indonesia mendengar, ini kenapa katanya ngarang bahasa yang baru. Nyinyir sulinyir ini menyakiti hati. Tiga. Yang ketiga, kalau ada orang yang bersikap buruk kepada kita, ini adalah ladang satu apa? Ladang ilmu. Dua, ladang evaluasi. Yang ketiga, ladang ujian. Ilmu kita nih dipraktekkan enggak? Selama ini kita tahu ilmu sabar. Nah sekarang kita ada sparring partnernya, mengetes ladang ujian, ngetes nih. Sabar tidak kita? Ilmu yang kita peroleh selama ini bisa tidak dipraktekkan kayak ulangan. Kita kan belajar, kalau nggak ada ulangannya tidak terukur. Nah ini adalah untuk mengukur bagaimana ilmu yang kita pelajari selama ini dipraktekkan tidak oleh kita. Ladang ini ada. Makanya harus bersyukur kalau ada yang nyinyirin, karena ini bisa menjadi ladang ujian. Ujian itu penting. Kalau tidak ada ujian, kita tidak naik derajat. Selanjutnya ladang apa lagi? Ladang riadoh. Oh, kita udah terukur, latihan. Bagaimana menyikapi, saya baru segini nih. Maka saya akan sikapi sikap buruk orang lain sebagai ladang mengamalkan ilmu yang ada.
Karena kan ilmu tuh belum jadi apa-apa. Jadi apa-apanya tuh kalau ilmu tuh meningkatkan iman, ilmu itu meningkatkan amal. Apa artinya ilmu sholat kalau tidak sholat? Benar? Ilmu sholat itu manfaat kalau membuat kita jadi sholat. Ilmu sholat itu manfaat kalau kita selain sholat ngajak orang sholat. Tapi kalau kita hanya tahu ilmu sholat tapi tidak sholat, tidak ngajak orang sholat, tidak ngajarin orang sholat, terus apanya? Artinya itu ilmu kalau tidak manfaat. Makanya dengan adanya orang yang tidak suka kepada kita, itu jadi ladang bagi kita untuk latihan. Sesudah teruji, oh tingkatan saya gini, wah ini dia. Makanya yang terakhir ladang amal. Dia ngomong jelek, kita amalnya apa? Kita maafkan, amal. Dia ngomong jelek, amal kita apa? Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik, amal. Dia ngomong jelek, apalagi amal soleh buat kita selain memaafkan? Mohonkan ampunan baginya. Ya Allah, ampuni sahabat saya ini. Kan begitu. Wastaghfir lahum, dan maafkan, lalu mohonkan ampunan bagi dia, doakan kebaikan. Dia berbuat jelek, kita tetap berbuat baik. Contoh, berikan contoh kebaikan.